Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kami dan amal-amal sahabat-sahabat kami semuanya. Pada bulan Syawal ini, umat Islam terutama di Indonesia memiliki budaya syawalan. Di tingkat RT, RW, di kantor-kantor, di berbagai elemen masyarakat mengadakan syawalan. Syawal artinya peningkatan. Bulan Syawal, bulan peningkatan. Lalu apa yang harus kita syawalkan? Agar syawalan itu tidak hanya sekedar seremonial, tidak sia-sia. Maka ada 5 hal, 5 T yang harus kita syawalkan agar kita mudah masuk surga. T yang pertama adalah ta'lim. Rasul menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ila jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya untuk masuk surga. Para ahli tafsir hadis ini menerangkan bahwa yang dimaksud taklim yang bermutu, yang berdampak dimudahkan masuk surga adalah taklim satu ya yang diikuti dengan ikhlas. 2, berdasarkan Quran Sunnah. 3, dikerjakan dengan mujahadah. 4, dikerjakan dengan istiqomah, berkesinambungan. Ada beberapa kalimat yang mudah difahami untuk kita tindak lanjuti, bahwa taklim yang berkualitas itu satu, mengerti arti, membuka hati menuju bakti. Jadi taklim yang berkualitas itu pesertanya, jamaahnya mengerti apa yang disampaikan. Ya, itu bersumber dari surat apa, ayat berapa, hadis riwayat siapa, sahih atau tidak. Ya, jadi tugas para mubalik ustadz itu adalah harus jelas membacakan surat apa, ayat berapa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ali Imran 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin idbatsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang beriman itu, yaitu ketika Allah mengirim utusan, yaitu Rasul. Tugasnya Rasul apa? Yatlu 'alaihim ayati, membacakan. Jelas suratnya, ayatnya jelas, membacakan. Ya, wa yuzakihim, mensucikan jiwanya, membersihkan akidahnya, meluruskan akidahnya, ya, membersihkan ya pola pikirnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, menyampaikan ilmu dan hikmah. Itulah taklim yang berkualitas. Ya, jadi mengerti arti, membuka hati, setelah difahami, diyakini, tasdik fi qalba, tertanam dalam hati, kemudian yang menuju bakti diamalkan. Nah, orang yang semangat mengamalkan Quran Sunnah itulah yang kemudian mendapatkan hidayah. Orang yang mendapat hidayah inilah yang dimudahkan untuk masuk surga. Itu T yang pertama, taklim. T yang kedua adalah takwa. Takwa merupakan implementasi dari taklim yang berkualitas. Taklim yang berkualitas melahirkan takwa. Ya. Nah, kemudian takwa ini adalah satu motivasi semangat untuk ya mengamalkan apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul, ya, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Nah, orang yang bertakwa itu pasti masuk surga. Sebagaimana surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah memohon ampunan dan surga
yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa pasti masuk surga. Maka adalah ketika kita menjadi kehidupan di bulan Syawal dan seterusnya, ya, adalah kita penuhi dengan nilai-nilai ketakwaan. Ya. T yang ketiga adalah taat. Wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka baginya kemenangan yang besar. Kemenangan yang terbesar adalah masuk surga. Ya. Nah, dalam hadis yang lain bahwa dikatakan bahwa ya taat itu innama ta'atu fi ma'rufin. Kemudian implementasinya taat itu kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri. Ya, surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Yang dimaksud ulil amri minkum itu bukan sembarang pemimpin, tetapi pemimpin orang yang bertakwa. Dia sendiri bertakwa, paham Quran Sunnah, bertanggung jawab penuh membimbing umat Islam menuju ke surga. Jadi ulil amri yang kita diperintah untuk taat itu bukan seperti presiden, gubernur, bupati, bukan itu. Kalau itu kan secara harfiah, secara hakiki, ya. Karena Allah, Rasul, dan ulil amri itu satu paket, sama-sama masuk surga, ingin masuk surga, membawa surga. Nah, jadi orang yang akan dimudahkan untuk masuk surga itu adalah orang yang taklim, dua takwa, tiga taat. Taat pada siapa? Allah, Rasul, ulil amri. Skop keluarga, ulil amrinya adalah pemimpin keluarga. Ya, bisa ayah, bisa suami. Pemimpin tingkat di instansi, maka kepala instansi dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian innama ta'atu fi ma'rufin la ta'ata li makhluqin fi ma'syatillah. Tidak ada ketaatan dalam urusan yang bermaksiat. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam urusan yang bermaksiat kepada Allah. Maka kalau ada pemimpin yang suka menipu rakyatnya, ya, maka tidak boleh ditaati. Yang wajib ditaati adalah pemimpin yang bertakwa, yang memiliki kredibilitas ketakwaan yang jelas. Kemudian yang terakhir, T yang terakhir adalah bahasa Indonesia ini tanggung jawab. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la adalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak dikatakan beragama orang yang mengingkari janjinya. Maka orang yang dimudahkan untuk masuk surga adalah orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai sebagai pemimpin masyarakat, ya, sebagai pimpinan instansi, ya, tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa dan seterusnya. Yang tanggung jawab, ada pun yang tidak bertanggung jawab, haram baginya masuk surga. Ya, oleh karena itu adalah kita siapkan diri kita syawalkan 5T. Taklim, takwa, taat, dan taslim, ya, kemudian tanggung jawab. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mencapainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.